Bab 184. Kamu kenapa, Re? Elena menghampiri Rere dan memberikan air minum hangat. Minumlah. Rere menerima gelas dan meminum isinya hingga tandas. Mungkin masuk angin, jawab Rere. Mau aku kerokin? Tawar Elena tampak baik seperti biasa. Rere menggeleng. Nggak usah, makasih. Pakai minyak kayu putih juga suka enakan. Baiklah. Kalau badan kamu sudah enakan, aku mau bicara sama kamu. Tentang seseorang dan sangat serius. Elena melempar senyum pada Rere sebelum berlalu. Malam hari, jam 11 malam Elena mengajak Rere bicara empat mata di halaman belakang rumahnya. Kamu mau bicara apa, El? Malam-malam gini kenapa nggak di kamar aja? Tanya Rere heran. Elena membelakangi Rere. Masih diam beberapa saat. Katakan padaku, siapa yang menghamilimu? Tanya Elena sukses membuat Rere membeku. Jangan diam saja, katakan padaku siapa lelaki yang sudah merusak masa depanmu. Kamu hamil, kan? Elena menoleh dan melihat ke arah perut Rere. Aku nggak hamil. Kamu ngomong apa sih, El? Rere masih berpura-pura tak mengerti. Ini, dan ini. Aku temukan di laci meja belajarmu. Elena menunjukkan tespek baru dan tespek yang sudah terpakai, ini ada di kamarmu dan muncul garis 2. Kamu juga beberapa hari selalu mual, terlebih lagi. Sikapmu sedikit mencurigakan. Seolah-olah punya pacar yang dirahasiakan. Elena bertanya dengan nada pelan tapi tajam. Rere terbelalak, wajahnya seketika memucat. Itu bukan punyaku. Lalu punya siapa? Mama. Aku. Bimar. Biem. Mbak Wen. Mereka sudah bersuami dan sudah pada sepuh-sepuh. Tak akan lagi bisa hamil. Sudah, jangan mengelak. Atau perlu kamu kuajak ke bidan? Mau. Cecar Elena. Rere gemetar, kedua tungkainya lemas. Aku kecewa padamu, sangat kecewa. Kamu kusayang seperti saudaraku sendiri, mama papa memberimu limpahan kasih sayang dan materi yang sama antara kamu dan aku. Tapi kenapa kamu bisa seperti ini? Hamil di luar nikah. Cerca Elena, masih dengan nada suara lembut dan pelan. Kamu penzina, Re. Tuding Elena. Rere menutup telinganya, dia menggeleng. Aku tidak berzina, desisnya lirih. Lalu apa? Kau hamil di luar nikah, tanpa suami. Rere menggeleng kuat-kuat. Aku tidak berzina. Isaknya. Kalau tidak berzina, mana suamimu? Tantang Elena. Rere luruh ke atas rerumputan, dia menunduk seraya memeluk kaki Elena. Aku minta maaf, mohon ampun karena aku salah, aku sudah bersalah. Tapi sungguh aku tidak berzina. Lepas. Kamu sudah membuatku kecewa, Re. Jadi benar kamu hamil. Anak siapa? Tak ada sahutan dari Rere. Dia hanya terisak seraya menunduk. Katakan padaku. Siapa lelaki itu? Siapa lelaki yang sudah berzina denganmu dan kini kamu hamil? Katakan atau aku usir kamu dari rumahku. Ancam Elena tidak main-main. Rere tergugu. Tak mungkin dia mengatakan tentang Leon pada Elena. Apa aku mengenal lelaki itu? Kekasih rahasiamu. Elena masih saja berkata lembut. Tetap tak ada sahutan dari Rere. Re, berapa tahun kita bersama? Tak ada rahasia di antara kita. Kenapa sekarang kamu meluruhkan kepercayaanku padamu selama ini? Kurang apa aku padamu? Aku jahat. Mama papa jahat padamu. Welly pun diasuh dan diadopsi Tante Hera dengan penuh kasih sayang tapi kamu tega berbuat keji seperti ini. Kau tahu.
Perutmu yang akan semakin membesar akan mencoreng nama baik keluargaku. Elena mengangkat kedua bahu Rere agar berdiri. Aku akan pergi. Aku akan pergi dari sini. Aku, sebetulnya sudah bersiap-siap pergi dari rumah ini, El. Rere menggosok-gosokkan telapak tangannya. Elena tersenyum sinis. Pergi. Kau bilang pergi. Semudah itu. Setelah kamu dibesarkan, dibiayai dengan tanpa batas di rumah ini, kau akan seenaknya pergi. Enggak, El. Aku pergi bukan untuk melupakan. Kalau perlu akan kubayar semua materi yang pernah kalian beri untukku. Elena tergelak pelan seraya tengadah. Kau sanggup. Dengan cita-citamu yang sangat sederhana itu. Menjadi pekerja kantoran. Gaji UMR. Menghidupi dirimu sendiri dan anakmu kelak saja belum tentu gaji UMR mencukupi. Oh, kamu pasti berhenti kuliah, dan kamu hanya lulusan SMU. Mau jadi pekerja kantoran. Neha. Jangan mimpi, Re. Elena tertawa sinis dan perlahan. Elena menghela napas, dia duduk di kursi taman, tumpang kaki dan bersidekap. Kamu mau pergi kemana? Tanya Elena. Kemana saja, yang terpenting aku tidak mencoreng nama baik keluargamu, El. Aku benar-benar manusia tidak tahu diri, tapi aku tetap berniat untuk membalas budi. Sahut Rere berhenti terisak. Elena lagi-lagi tersenyum sinis. Apa kau siap pergi malam ini? Rere kembali tergugu. Tapi lalu dia mengangguk. Ya, baguslah. Kamu pergilah diam-diam malam ini. Aku akan mentransfer sejumlah uang ke rekeningmu, sebagai bukti aku masih menyayangimu, Re. Carilah hotel untuk malam ini, besok kamu bisa cari kos-kosan yang lebih murah. Jangan jauh-jauh dari Jakarta, ingat. Kenapa? Tanya Rere. Kamu bilang mau membalas budi. Lalu kamu mau kemana? Kabur. Rere menunduk. Sana, pergilah. Aku mual melihatmu. Sungguh sangat kecewa aku padamu, Re. Lirih suara Elena terbawa angin malam yang mendesau resah, seresah hatinya. Maafkan aku, El. Bisik Rere tak kalah lirih. Tapi saat Rere hendak berbalik, Elena mencegahnya. Tunggu. Langkah Rere terhenti. Kalau kau bilang siapa lelaki yang sudah menghamilimu, aku akan memaafkanmu dan tetap akan mengizinkanmu serta membelamu di depan mama dan papa. Rere terpaku. Sadar diri siapa dirinya, tak akan mungkin menyebutkan nama Leon. Rere menggeleng. Elena tersenyum, keputusan Rere untuk tetap menyimpan rahasia bayinya dan Leon malah semakin bagus. Dia berharap Rere bungkam selamanya. Apa lelaki itu Hans? Tanya Elena lagi. Rere menggeleng. Elena menghela napas dalam dan panjang. Pergilah, urusan mama dan papa jangan kau risaukan. Aku yang akan bicara pada mereka. Jalani hidupmu di luar sana. Dan jangan harap kamu menemui Welly. Welly akan sangat kecewa denganmu. Oh, satu lagi. Renungkan malam-malammu mulai saat ini, kamu sudah berzina, bertaubatlah. Aku tidak berzina, El. Rere bersikukuh. Sudahlah, tidak berzina tapi tak mau menyebutkan siapa lelaki yang sudah membuatmu hamil. Kamu menikah dengan Jin. Sana, cepatlah pergi. Jangan sampai ketahuan mama dan papa. Usir Elena halus. Ada pedih, kecewa dan sakit hati di dada Elena. Rere adalah seseorang yang sudah dia anggap saudara. Tapi, tega telah melukai dan menikamnya dari belakang. Re, panggil Elena. Hans pernah bilang, andai kamu seorang janda sekalipun, dia akan menerimamu. Seulas senyum licik terbit di sudut bibir Elena. Rere menggigit bibir pedih lalu menggeleng.
Akan kubesarkan anakku sendirian. Lirih suara Rere dan melangkah menjauh dengan hati pilu. Rere terbelalak melihat jumlah transferan yang dikirim Elena. Ini banyak sekali. 50 juta. Rere mengirimi Elena pesan. Aku tak mau kamu terlunta-lunta. Kamu sudah jahat sama aku tapi aku tetap mencemaskanmu. Anggap saja agar aku tidak merasa bersalah sudah mengusirmu dari rumah. Jangan melacurkan diri karena putus asa. Hiduplah dari uang yang kutransfer. Elena membalas. Bagaimana aku bisa membalas budi kalau tunggakanku semakin banyak? Aku tak akan memakai uangmu. Aku akan mentransfer kembali uangmu. Awas saja kalau ditransfer balik. Aku akan membeberkan kehamilanmu pada Mama dan Papa, pada Welly dan juga Leon. Elena mengancam Rere. Lemah sudah Rere mendengar kata Welly dan Leon. Dia tak mau Leon tahu kalau dirinya hamil. Rere memandangi kamar motel dengan perasaan yang sulit diterjemahkan. Sedih, merasa putus asa, malu dan juga segala kecamuk rasa bercampur menjadi satu. Dia memastikan pintu kamar terkunci dengan benar. Tak mau seperti kisah-kisah dalam novel. Kabur atau diusir dari rumah lalu menginap di hotel, terjebak atau dijebak dengan seorang pria mesum tak dikenal dan berakhir melewati satu malam bersama. 50 juta di rekening makin membuat kepala Rere pening. Dia sudah membuat Elena kecewa tapi Elena masih saja berbaik hati padanya. Rere benar-benar merutuki dirinya sendiri. Malam itu Rere segera berselancar mencari kos-kos melalui internet, berharap ada tempat terjangkau yang bisa dia tinggali. Sementara di rumahnya, Elena menghubungi Hans. Hans, kamu masih menjomblo? Tanya Elena to the point. Iya, kenapa? Kekeh Hans. Kamu kuliah sambil kerja, kan? Tanya Elsna. Iya, nyambi-nyambi. Aku kan masuk sekolah Trantama lewat jalur beasiswa prestasi. Kalau enggak, mana bisa aku masuk sekolah mahal kita? Kerja di mana? Di pabrik, Kenapa masih ngejomblo? Enggak kepikiran buat pacaran, ya? Enggak juga, sih. Ya, gimana? Ya. Enggak ada yang mau. Apa masih belum bisa move on dari Rere? Terka Elena. Terdengar kekahan pelan dari seberang telepon. Iya, itu salah satunya. Makanya aku seneng banget kemarin reunian ketemu Rere. Makin manis saja dia abis lulus dan kuliah. Hans. Ya, Rere sedang kesulitan. Kesulitan kenapa? Dia udah nggak tinggal di rumahku. Loh, kenapa? Hans tampak kaget. Kamu masih berharap sama dia, enggak? Masih. Tapi kan aku sudah 2 kali ditolak. Kalau ku bilang Rere sedang hamil kamu mau gimana? Hening sesaat. Hamil. Dia sudah menikah. Dia hamil tanpa suami, jawab Rere. Ya Tuhan, lelaki mana yang tega menghamilinya? Kamu kok malah nyalahin cowoknya? Ya kan siapa tahu Rere dipaksa atau gimana? Dia gadis pemalu, pendiam dan... Semisal lelaki yang menghamilinya nggak mau tanggung jawab, kamu masih berkenan sama Rere. Potong Elena. Kalau dia mau sama aku ya aku tetap akan jagain dia, Kau serius, Hans? Elena tampak tak percaya. Aku serius, cuma masalahnya Rere nggak pernah suka aku dari dulu. Tapi Rere hamil anak cowok lain. Ya kalau cowok itu nggak bertanggung jawab, aku mau jadi ayah anak yang dikandung Rere. Hening. Hans, sebesar itu cintamu untuk Rere. Lirih suara Elena. Aku selalu menerima kurang dan lebihnya seseorang yang kucinta. Bahkan jika Rere maaf, pernah terjun ke dunia malam, itu nggak masalah.
Aku tetap menyukainya. Ya ampun, speechless lo aku, Hans. Jadi, di mana Rere sekarang? Tanya Hans terdengar khawatir. Di sebuah hotel, motel, penginapan atau entah di mana. Yang jelas dia aman malam ini. Tetapi besok dia pasti cari tempat tinggal untuk dihuni. Dia bukannya saudaramu. Kenapa tega ngusir Rere dari rumah? Apalagi dia sedang hamil. Apa karena dia hamil tanpa suami? Tanya Hans. Iya, benar. Dia sudah mengecewakan kami. Kenapa tidak meminta pertanggungjawaban lelaki yang menghamilinya? Tanya Hans lagi. Itu, udah nggak bisa. Pokoknya Rere nggak mau ngaku siapa lelaki yang sudah membuatnya hamil. Dia bungkam 1000 bahasa. Jadi ya terpaksa kami membiarkan dia pergi. Tanpa kami minta pergi, dia memang sudah bersiap akan pergi. Kasihan sekali. Hans terdengar prihatin. Hubungi dia saja kalau mau, Hans. Oke, aku pasti hubungi Rere. Dia tentu saja sedang kalut malam ini. Panggilan diakhiri. Elena termenung. Salah sendiri kamu nggak jujur, Re. Kamu dan Leon nggak jujur. Jangan salahkan aku kalau aku tetap akan berpura-pura tidak tahu tentang kalian. Tapi paling tidak, aku tidak menelantarkan kamu selepas kamu pergi dari rumah ini, Re. Gumam Elena. Keesokan harinya, Rere mulai mencari-cari kos-kosan dan kontrakan murah meriah. Apa aku pinjam sedikit uang dari Elena untuk modal berjualan? Aku bisa masak dan selain offline, kujajakan jualanku lewat aplikasi online, gumam Rere di tepi tempat tidur kamar motel. Lebih baik sekarang aku cari rumah kontrakan dulu. Ponsel Rere berdering. Hans meneleponnya. Perlu kuantar hari ini. Atau kamu tunggu saja di motel. Aku yang akan carikan kos-kosan. Ucap Hans. Tidak, Hans. Terima kasih, biar aku saja. Re, aku menawarkan bantuan sebagai teman. Bukan sebagai seseorang yang mengharap pamrih diterima cintanya olehmu karena mencarikanmu tempat tinggal, ucap Hans. Rere menghela napas. Dia merasa tidak enak pada Hans karena sudah berbaik hati menawarkan bantuan. Baiklah, aku. Oke, kamu nggak usah kemana-mana. Tunggu saja di motel. Aku yang akan mencarikanmu tempat tinggal sesuai maumu. Potong Hans cepat seraya menutup telepon karena tak mau mendengar alasan apapun lagi dari Rere. Tak sampai sore Hans sudah mendapatkan tempat tinggal untuk Rere, bahkan dia sudah membayar untuk 1 bulan ke depan. Aku nggak minta dibayarin, Hans. Sudah kurepotkan mencari kos-kosan, kamu bayar pula untuk 1 bulan ke depan. Ujar Rere. Aku tidak merasa direpotkan. Tenang saja. Di kos-kosan ini sudah ada kasur, lemari dan kipas. Aku juga belikan kompor dan tabung gas serta beberapa alat masak juga rice cooker. Kamu bisa pakai dan menghemat biaya untuk makan, ucap Hans senang sekali bisa membantu gadis yang dia idam-idamkan sejak lama. Maaf, bantuanku kecil. Tapi aku sungguh senang melakukannya. Terima kasih, Hans. Ini, aku belikan makanan dan vitamin serta susu ibu hamil. Makanlah, kamu harus cukup makan agar janin dalam kandunganmu bisa tumbuh dengan baik. Jangan ditolak, aku memberi tanpa harus kau terima perasaanku, sungguh. Ucap Hans tampak tulus sekali. Rere ingin menangis saja melihat kebaikan dan ketulusan Hans. Nah, aku harus segera pergi kerja. Besok-besok, aku boleh menjengukmu di sini, kan? Tanya Hans. Rere mengangguk tanpa kata. Ingin sekali Hans lebih lama menemani Rere, tapi jadwalnya padat. Ngampus dan juga kerja.
Ponsel Rere sedang berada di nomor baru. Dia bertekad tak ingin lagi dihubungi oleh Leon. Hanya saja Elena dan Hans sudah tahu nomor baru Rere. Coba video gimana tempat tinggalmu. Elena mengirimi Rere pesan. Rere memvideo kamar kontrakannya. Lalu mengatakan jika Hans sudah banyak membantunya. 3 hari kemudian, Elena meminta bertemu dengan Rere. Mereka bertemu di tepi pantai. "Kamu nggak sedih keluar dari rumahku?" tanya Elena. "Sedih, El?" sahut Rere lirih. "Sedih nggak pisah sama aku?"